70 juta. Kemudian setelah operasi nggak bisa kemana-mana selama 2 tahun. Karena bonggol mereka kalau pakai pen. Kalau bonggol kalau dioperasi bonggolnya diganti sama siswa, kan? Itu bonggol sudah tidak bisa dipakai loh, kan bonggol itu. Setelah berdoa dari tanganku, setelah menjelaskan kebutuhan, dia lakukan pelayanan. Apa yang namanya operasi 70 juta? Apa yang namanya harus 2 tahun di sini di tempat tidur di kamar? Dia dilakukan tanpa operasi, tanpa 70 juta, tanpa ganti bonggol. Tuhan sembuhkan. Masih ada, amin. Masih ada pertinggalan. Pertama kali yang datang ke tempat ini, pilihlah kalau kau tahu Tuhan. Amin. Daniel memilih Tuhan karena Tuhan itu hidup. Saudara dia dikasih Tuhan. Akhirnya walaupun Tuhan yang dipilihnya, apakah dia terlepas dari posisinya? Tidak. Dia tetap masuk ke posisinya. Dalam pikirannya seperti masuk 31 ayat 16. Masa itu ditentukan oleh Tuhan. Kalau aku harus mati kata Daniel, biarlah Tuhan bangga. Amin. Oleh karena itu, setelah dia masuk ke puasa, apa yang terjadi? Kita lihat Daniel 6 ayat 20 sampai 24. Daniel 6 ayat 20 sampai 24. Ayo. Daniel 6 ayat 20 sampai 24. Ya, amin ya. Saya baca semua ya. Ayat 20 mengatakan, pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua Sina. Ngapain dia? Dia melihat Daniel. Kemudian ayat 21. Dan ketika dia sampai dekat gua itu, berserulah dia kepada Daniel dengan suara yang sayu pelan-pelan. Ya. Apa kata raja? Berkatalah raja kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Aneh nih raja. Udah tahu dia jelas singa-singa itu apa? Masih bertanya juga. Jangankan manusia, dikasih aja rasa cacing langsung disentak sama si jin. Masih bertanya, masih ada kau rasa apakah Allah yang tersebar itu sanggupkan dia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Pasti si raja berkata tidak akan mungkin. Siapa yang dijawab? Tapi ayat 22. Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekal hidupmu. Ayat 23. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengatakan aku. Kalau ternyata aku tak bersalah di hadapanmu, tetapi juga terhadap Tuanku Raja. Ya, aku tidak melakukan kejahatan apapun. Ayat 24. Lalu sangat sukacita raja dan dia memberi perintah supaya Daniel ditarik dari dalam gua itu. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu dan tidak mendapat duka apa-apa padanya karena dia percaya kepada Allah. Saudara yang dikasih Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan. Daniel sudah siap mati, saudara. Sudah siap mati. Karena secara logika pasti dia mati. Ya. Tapi dia percaya kalau dia mati, tangan Tuhan tidak apa. Tuhan diam saja ketika Daniel mengalami kesesakan, keadaan yang kritis itu. Tuhan mengirimkan malaikatnya. Apa yang dikerjakan malaikatnya? Tadi saya baca. Mengatupkan mulut singa-singa yang kenapa? Apakah itu nilai keajaiban, saudara? Keajaiban. Apakah susah Tuhan
melakukan suatu mujizat dan keajaiban kepada engkau yang mengalami masalah ini. Apakah Allah yang kalian sembah dan Allah yang kita sembah sama? Apakah Allah yang menyembuhkan bongkok kaki saya yang tidak perlu dioperasi 7 juta dan tidak perlu diganti dengan bongkok besi adalah Allah yang sama dengan Allah? Kalau sama, maukah engkau menerima mujizat? Apapun firman yang tidak masuk akal sekalipun, apapun perkumpulanmu yang tidak masuk akal, tidak mungkin bisa diselesaikan. Yesus itu sama melakukan. Melalui firman ini kita mengambil pelajaran yang pertama. Tuhan mengizinkan situasi sulit, sesulit apapun terjadi pada kita. Mengizinkan supaya apa? Supaya kita berhati